Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin wa muslimat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas bagaimana cara membaca kitab yang tidak berharokat. Untuk membaca kitab atau bahasa Arab yang tidak berharokat ini dibutuhkan penguasaan 4 poin yang sering kali saya ucapkan, yaitu adalah menguasai kedudukan sebuah kalimat, lalu kemudian mengetahui i'rab kalimat itu sendiri, kemudian mengetahui tanda i'rab, dan mengetahui bentuk sebuah kalimat. Untuk mengetahui i'rab kalimat, kita harus paham terlebih dahulu bahwa i'rab kalimat itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ada yang mu'rab berarti dia itu bisa berubah harokat akhirnya. Maka ini akan berlanjut kepada tahapan ketiga, yaitu mengetahui tanda i'rabnya kalau kalimatnya mu'rab. Sedangkan kalau kalimat yang mabni ini harokat huruf akhirnya tidak berubah. Dalam keadaan dia rofa, nasab, atau khofat, dia tidak berubah, menetap terhadap harokat yang sama. Seperti itu. Oke. Kemarin saya sudah menjelaskan kalimat yang mabni seperti isim dhamir, kemudian saya sudah jelaskan isim syarat, kemudian saya sudah menjelaskan isim isyarah, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan semua yang dihukumi mabni diantaranya adalah isim mausul. Kita sering mendengar dalam bahasa Indonesia itu ada kata-kata seperti ini. Dia orang yang menolong. Orang yang menolong, gitu ya. Nah, kata-kata orang yangnya itu merupakan kata sambung. Nah, kata yang ini menjadi penyambung. Di dalam bahasa Arab itu disebut namanya isim mausul. Jadi dalam kata lain, isim mausul itu adalah kata sambung. Kita akan tulis di sini di papan tulis supaya kita lebih memahami dan lebih jelas lagi. Jadi isim mausul. Isim mausul ini dalam bahasa kitanya itu adalah kata sambung. Oke, baik rekan-rekan semua ya. Kita simak baik-baik. Isim mausul ini terbagi menjadi dua. Ada yang muzakkar. Muzakkar itu kemarin masih ingat, yakni laki-laki. Ada muannas. Muannas itu artinya perempuan. Ada muzakkar dan ada muannas. Masing-masing daripada keduanya, muzakkar ataupun muannas, terbagi menjadi 3. Ada yang mufrad, kemudian ada yang 2, berarti tasniyah. Mausulnya menjadi penyambung terhadap kata yang bentuknya tasniyah. Kemudian ada yang jama'. Yang jama' berarti isim mausul atau kata yang menyambungkan terhadap kalimat yang bentuknya itu adalah jama', 3 atau lebih. Lalu kalimatnya apa? Nah, ini namanya mufrad. Untuk mufrad kalimatnya kalau mudzakkar dia menggunakan kata alladzi. Alladzi. Nah, ini adalah kalimat mudzakkar, isim mausul untuk mudzakkar satu orang atau mufrad. Kemudian kalau tasniyahnya 2 berarti menunjuk kepada 2 kalimat setelahnya, bentuk kalimat setelahnya itu adalah tasniyah. Oke, seperti alladzani. Yang kedua ini kalimatnya alladzani. Alladzani. Nah, kemudian muzakkar yang jama' alladzina. Nah, kalau untuk yang jamaknya atau lebih dari 3 atau lebih menggunakan kata alladzina. Oke. Teman-teman semua fokus dulu terhadap harokat akhir kalimat ini.
Kalau kita menemukan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis kata-kata alladzi, alladzani, alladzina, nah ini harokatnya tidak berubah. Dia akan menetap dengan keadaan yang sama, baik dalam keadaan rofa atau dalam keadaan nasab atau dalam keadaan khofat, dia akan dibaca alladzi atau alladzani atau alladzina, seperti itu. Lalu kemudian mu'annas, nanti insya Allah saya akan contohkan satu persatu supaya kita lebih paham maksud dan tujuan daripada isim mausul itu untuk apa, seperti itu. Kemudian kalau untuk mu'annasnya sama, terbagi menjadi 3, yakni ada yang mufrad, ada yang tasniyah, dan ada yang jamak. Kenapa? Karena kalimat setelahnya itu akan berbentuk mufrad, berbentuk tasniyah, berbentuk jamak. Karena isim mausul tidak bisa berdiri sendiri. Namanya kata sambung, nggak bisa dia berdiri sendiri. Berarti butuh sesuatu yang disambungkan. Nah, seperti itu ya. Jadi isim mausul itu tidak bisa dia berdiri sendiri, akan membutuhkan kalimat setelahnya. Nah, kalimat setelahnya itu, ya rekan-rekan semua, kalimat setelahnya itu disebut namanya silah. Jadi ada isim mausul, kemudian kalimat setelahnya ditambah, atau saya tandakan plus di sini ya. Kalimat setelahnya ini disebut namanya silah. Oke. Nanti saya akan contohkan. Nah, kita fokus dulu terhadap macam-macam kalimat isim mausulnya terlebih dahulu. Jadi kalimat isim mausul kurang lebih yang secara global sebetulnya banyak ya. Cuma secara global ini yang banyak penggunaannya yakni ada 6. Di antaranya yang muannas ini, yang muannas ada yang mufrad. Mufrad menggunakan kata allati. Allati. Sampai sini dulu. Ini untuk pemula ya. Jadi isim mausul saya permudah, saya ringkas untuk pemula 6 saja dulu ya. Kemudian kalau untuk tasniyah allatani. Allatani. Nah, ini untuk tasniyah. Allatani. Sedangkan untuk jamak menggunakan kata allati. Setelah lamnya ada alif. Allati. Nah, seperti ini ya. Allati. Oke. Jadi kurang lebih ada 6 kalimat isim mausul yang harus kita pahami. Nah, saya ulang, isim mausul yang mudzakkar, yang mufradnya adalah alladzi contohnya. Contoh, ini sebatas contoh saja. Alladzi khalaqa. Nah, ya, di dalam Al-Qur'an kita sering mendengar alladzi khalaqal mauta dan seterusnya. Alladzi khalaqa. Nah, ini aja dulu. Alladzi khalaqa ini mempunyai arti alladzi khalaqa. Dia yang menciptakan. Nah, khalaqa ini fiil. Fiil dan dia mempunyai fa'il mustatir. Alladzi isim mausul. Khalaqa sejumlah fiil fa'il di dalam kata khalaqa ini. Jadi khalaqa ini 2 kalimat ya. Khalaqa ini menjadi silah dari kata alladzi. Silah daripada alladzinya isim mausul ya. Kata alladzi ini isim mausul yang khalaqanya silah yang menciptakan. Berbeda lagi dengan kalimat isim fa'il, teman-teman. Kalau isim fa'il ya, dia tidak butuh lagi kepada yang namanya isim mausul. Isim mausul ini biasanya masuk kepada kalimat fi'il. Contoh, khaliqun. Khaliqun. Secara arti kata khaliqun yang mencipta, karena dia isim fa'il. Nah, kalau kata-kata seperti ini udah nggak butuh alladzi gitu ya. Yang butuh kata alladzi itu adalah kalimat fi'il. Kayak gimana kalimat fi'il? Nah, saya sudah jelaskan di video-video saya sudah lalu itu. Kalimat fi'il mana, kalimat isim, kemudian kalimat huruf. Jadi isim mausul ini masuknya terhadap kalimat fi'il. Seperti contoh, alladzi khalaqa. Kalau yang tasniyah, alladzani khalaqa gitu ya. Alladzani khalaqa kalau fi'il. Ada alifnya setelah qaf. Kalau alladzina
alladzi khalaqu. Nah, khalaqu ini contoh alladzina khalaqu misal. Ini sebatas contoh ya. Yang benar itu nomor satu, yang menciptakan itu adalah Allah satu. Nah, ini kan ini hanya sebatas contoh, bisa penggunaannya terhadap makhluk gitu ya. Kalau yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala udah pasti satu esa karena Allah esa. Kalau yang menciptanya ini ketika ada handphone misalkan, mungkin saja handphone itu diciptakan oleh dua orang, atau misalkan yang menciptakan motor, mungkin saja yang menciptakan motor itu banyak orang, ke alladzina khalaqu gitu. Oke, baik teman-teman semuanya. Kita lanjut kepada kalimat yang muannas. Bagaimana kalimat yang muannas? Allati. Nah, misalkan kalau allati nasorot misal. Ini nasorot. Karena silahnya ini dia bentuknya muannas, maka isim mausulnya pun harus dalam berbentuk muannas. Bagaimana kalau yang tasniyah? Berarti tambahin aja nasorota, nasorota, nasorota. Ada alifnya setelah ta. Kalau yang jamaknya nasorna, allati nasorna. Misal ya, ini contoh saja. Ini untuk pemula nasorna. Seperti itu. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.